teman-teman yang berbahagia, Bu Okta selaku dosen pengampu mata kuliah R&D Research and Development, izinkan kami untuk membuat video mengenai pengembangan media pembelajaran PPT interaktif berbasis Canva pada mata pelajaran Akhidah Akhlak materi adab pada guru dan orang tua kelas 10 di MAN 3 Boyolali. Untuk anggota yaitu yang pertama dari saya sendiri yang bernama Muhammad Sahan Ali dengan NIM 3 digit terakhir 099, dan rekan saya Ferry Fatahillah akhiran NIM 117. Saya Isna Harizatun Hanifah dengan akhiran NIM 152. Oke, selamat menyaksikan. Oke, yang pertama mengenai latar belakang masalah. Nah, pada MAN 3 Boyolali tujuan pendidikan dari mata pelajaran Akhidah Akhlak tersebut yaitu membentuk karakter dan akhlak mulia yang aplikatif, bukan sekedar hafalan saja. Nah, ternyata pada kondisi yang sesungguhnya di lapangan pada MAN 3 Boyolali masih menggunakan metode konvensional dari ceramah dan buku teks, sehingga menyebabkan siswa atau peserta didik pada kelas 10 tersebut dalam pembelajaran menyebabkan bosan atau kurang minatnya dalam belajar. Nah, sehingga dari kami menawarkan solusi untuk mencegah hal tersebut terjadi, yaitu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran melalui PPT interaktif berbasis Canva, sehingga nantinya dalam proses pembelajaran pada kelas 10 materi adab kepada orang tua dan guru pelajaran Akhidah Akhlak ini nanti bisa terlaksana dengan baik dan benar, sehingga siswa dapat belajar dengan semangat seperti itu. Kemudian rumusan masalah dan tujuan. Yang pertama, pada proses pengembangan, bagaimana nantinya proses pengembangan media pembelajaran PPT interaktif berbasis Canva pada materi adab kelas 10 di MAN 3 Boyolali ini menggunakan model EDI sehingga diterapkan dengan baik seperti itu. Kemudian kelayakan media ini, bagaimana kelayakan media tersebut ditinjau dari aspek validitas, kepraktisan, dan efektivitas dalam meningkatkan hasil belajar tersebut. Kemudian spesifikasi produk media PPT ini interaktif berbasis Canva, platform integrasi desain Canva ke dalam PowerPoint. Kemudian fiturnya ada 3 indikator. Yang pertama visual menarik, navigasi interaktif, dan kuis evaluasi. Kemudian materi fokus, yaitu pada materi adab kepada orang tua dan guru. Kemudian rangkaian penggunaan yaitu pada peserta didik atau siswa kelas 10 MAN 3 Boyolali. Yang kedua, yang pertama ada kajian teori. Yang pertama adalah pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu, alat, bahan, atau lingkungan yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau informasi dari guru kepada peserta didik. Tujuan media yaitu dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat peserta didik yang pada akhirnya terjadi proses pembelajaran. Yang kedua adalah PPT interaktif berbasis Canva. PPT atau PowerPoint adalah program komputer atau perangkat lunak yang digunakan untuk menyampaikan materi atau informasi dengan sajian menarik serta memanfaatkan proyektor LCD sebagai alat bantunya. Sedangkan menurut pendapat lain menyatakan bahwa PowerPoint adalah sebuah program dari Microsoft Office yang dapat menyajikan konten multimedia dengan cara yang menarik secara visual, mudah dibuat, mudah digunakan, serta terjangkau karena tidak membutuhkan banyak biaya dan bahan baku. Yang kedua ada aplikasi Canva.
Aplikasi Canva adalah aplikasi yang dapat digunakan untuk melakukan desain grafis. Pengguna aplikasi Canva dapat meningkatkan kreativitasnya dalam membuat desain PPT atau konten visual lainnya. Yang ketiga ada mata pelajaran akidah akhlak. Akidah menurut bahasa adalah kepercayaan atau keyakinan, sedangkan menurut istilah akidah adalah sesuatu yang dipercayai dan diyakini kebenarannya oleh hati manusia sesuai ajaran Islam dengan berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Secara etimologi, akhlak berasal dari bahasa Arab akhlaku yang berarti budi pekerti atau tingkah laku. Sedangkan menurut Al-Ghazali adalah tabiat atau sifat yang tertanam di dalam jiwa yang daripadanya lahir perbuatan yang mudah dan gampang tanpa memerlukan pemikiran atau pertimbangan. Akidah akhlak merupakan salah satu mata pelajaran agama Islam yang mengajarkan strategi untuk berakhlak mulia serta bertujuan untuk menumbuhkan, mengembangkan kepribadian yang utama dengan mendidiknya, mengajar, dan melatih untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Yang keempat ada pengaruhnya adab. Adab adalah suatu sikap atau perilaku sopan santun yang mencerminkan kehalusan budi pekerti, pengendalian diri, serta pemahaman terhadap nilai-nilai kebenaran sesuai ajaran Islam. Adab tidak hanya terbatas pada tata krama lahiriah, tetapi juga mencakup binaan akal, jiwa, dan tindakan agar seseorang mampu menempatkan diri dengan tepat dalam hubungannya kepada Allah, diri sendiri, dan sesama manusia, sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan bermoral. Oke, selanjutnya ada penelitian terdahulu. Untuk penelitian terdahulu, teman-teman dapat melihat di tabel di sini. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Untuk kerangka berpikirnya, yang pertama kami melakukan analisis kebutuhan kepada siswa, yaitu pada proses pembelajaran akidah akhlak yang bersifat monoton, yang memiliki dampak pada kurangnya fokus peserta didik dalam belajar. Nah, sehingga dari permasalahan tersebut perlu media pembelajaran yang menarik, interaktif, dan konseptual. Nah, kemudian kita mengembangkan sebuah produk, yaitu media pembelajaran PPT berbasis Canva. PPT ini sebagai media penyampaian pembelajaran secara visual. Untuk implementasinya, guru menggunakan media pembelajaran PPT interaktif berbasis Canva dalam pembelajaran akidah akhlak pada materi adab. Nah, dampak yang diharapkan yaitu yang pertama, meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Yang kedua, meningkatnya hasil belajar dan pemahaman materi adab pada pembelajaran akidah akhlak. Untuk poin yang B, ada hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap perumusan masalah penelitian. Untuk di penelitian ini, hipotesis yang pertama ada HO atau H0, yaitu tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada efektivitas mata pelajaran akidah akhlak materi adab kelas 10 Mandika Boyolali sebelum dan sesudah menggunakan media pembelajaran PowerPoint interaktif berbasis Canva. Hipotesis yang kedua ada HA, yaitu terdapat perbedaan yang signifikan pada efektivitas mata pelajaran akidah akhlak materi adab di kelas 10 Mandika Boyolali sebelum dan sesudah menggunakan media pembelajaran PowerPoint interaktif berbasis Canva. Selanjutnya
Adapun prosedur pengembangan dari model pengembangan EDI yang pertama adalah analyze. Pada prosedur kali ini peneliti melakukan analisis kebutuhan siswa dan masalah di kelas yang terjadi. Yang kedua adalah desain. Pada tahap ini peneliti melakukan perancangan vokal, storyboard, dan konten yang akan dibuat. Yang selanjutnya adalah tahap develop atau pembuatan produk Canva dan validasi ahli. Yang selanjutnya adalah tahap implement atau uji coba terbatas dan lapangan demand 3 bulan lagi. Yang selanjutnya adalah tahap evaluate atau pada tahap ini adalah tahap terakhir yang pada tahap tersebut kita melakukan pre-test dan post-test serta analisis endpoint. Yang selanjutnya adalah subjek uji coba. Kami memilih subjek uji coba yaitu validator ahli dan peserta didik. Jadi validator ahli yang pertama adalah ahli materi. Kami memilih Ibu Dian Novita Fardani sebagai tim materi. Yang kedua adalah Ibu Desti Widiani sebagai tim ahli media. Yang selanjutnya adalah teknik dan instrumen pengumpulan data. Jadi kami menggunakan teknik observasi dengan mengamati kondisi pembelajaran dan fasilitas kelas. Yang kedua dengan menggunakan wawancara untuk menggali masalah dari guru dan kebutuhan siswa. Yang selanjutnya dengan angket atau validasi ahli dan respon kepraktisan siswa. Yang selanjutnya adalah kita menggunakan tes berupa pre-test dan post-test untuk mengukur keefektifannya. Yang selanjutnya kita menggunakan teknik analisis data. Yang pertama kita menggunakan uji kelayakan berupa persentase skor validasi dengan kategori sangat layak yaitu 81% dan uji efektivitas dengan satu uji normalitas dari Sapiro-Wheel. Yang kedua dengan